Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu praksimal. Praksimal merupakan, kita bahas mengenai praksimal. Ini merupakan angka yang menyatakan perbandingan dengan larutan total mol. Nah, maksudnya gini, praksimal sama dengan praksimal pelarut. Nah, kalau kita definisikan itu nanti gini, praksimal itu berarti mol zat, kemudian di sini total zat. Mol ini itu nanti ada dua, ada yang namanya nanti zat terlarut, kemudian zat pelarut. Maka praksimal itu ada dua. Nah, yang pertama praksimal pelarut itu sama dengan pelarut, berarti molnya pelarut ditambah molnya terlarut. Nah, itu dia untuk praksimal pelarut. Sedangkan satu lagi, molnya terlarut itu sama dengan molnya terlarut kita bagikan dengan molnya larutan, berarti molnya pelarut ditambah molnya pelarut. Nah, XT itu berarti praksimal terlarut. Dan yang harus diingat, praksimal pelarut ditambah praksimal terlarut itu harus sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, let's go. Nah, tentukan praksimal zat terlarut mol pelarutnya, berarti XP-nya. Jika sedalam 90 gram dilarutkan 15 gram asam cuka, ini udah dikasih tahu senyawanya CH3COOH dengan masing-masing CO1 dan ARO16. Nah, berarti ini ada suatu ini dia suatu wadah, kemudian dalam wadah ini ada air. Nah, ada air. Nah, zat inilah yang asam cuka. Berarti kan kalau dia yang dilarutkan, berarti ini zat pelarutnya, sedangkan air inilah merupakan zat pelarutnya. Berarti kalau ditanya XP, berarti inilah pelarut, berarti kemudian ini praksimal pelarutnya. Jadi tidak dapat. Berarti kita cari dulu molnya masing-masing. Nah, kita cari mol untuk asam cuka. Jangan lupa apa rumus mol? Iya, massa. Nah, kasih tahu massanya asam cuka itu 15 gram. Kita bagikan dengan MR-nya. Berarti di sini ya, MrCH3COOH. Nah, itu terdiri dari 2 air
tambah 2 RO. Berarti kalau kita kalikan 2 kali 12 tambah 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 16. Nah, kalau kita jumlahkan MR sama dengan MR urea. Nah, ini kita bagikan 60. Ini kita perkecil, coret-coret, sama-sama bagi 15. Berarti ini 1/4. Berarti di sini 0,25 mol. Nah, itu mol asam cuka. Kemudian kita cari molnya si larut si air. Berarti massa kita bagikan dengan MR-nya sama dengan 90 gram kita bagikan 15 gram per mol. Berarti ini habis sama-sama bisa dibagi 15, maka itu dapat ini sebagai mol pelarut, zat pelarut, sedangkan ini sebagai zat terlarutnya. Berarti kalau kita cari fraksi mol pelarutnya XT sama dengan mol pelarut bagikan dengan mol berarti masukkan berapa tadi mol pelarutnya, berarti 5 dibagi 5 ditambah mol pelarutnya 0,25, berarti 5 dibagi 5,25 itu dapatnya 0,5. Untuk lebih cepatnya, untuk mencari XT-nya, fraksi mol terlarut, nggak usah kita pakai yang seperti ini. Kita langsung aja, tadi kan ingat konsepnya, fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau ditanya fraksi molnya 1 dikurang 0,95, berarti 0,05. Nah, inilah untuk fraksi molnya terlarut, dan sedangkan ini itulah contohnya untuk mencari fraksi mol pelarut, fraksi mol terlarut. Kita harus bisa analisis zat mana yang jadikan terlarut, zat mana yang dijadikan pelarut. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2, larutan NaOH mempunyai konsentrasi 0,5 molal. Tentukan fraksi mol NaOH dan air. Berarti kan ada sebuah wadah ya. Wadah itu diisi oleh air, kemudian dimasukkanlah suatu zat NaOH. Yang mana pasti NaOH ini sebagai zat terlarut dalam air. Nah, kemudian yang dikasih tahu apa lagi? Berarti kita cari dulu MR-nya si NaOH. Kan dari 1 AR saya tahu mRNA-OH. Nah, kemudian kita carilah, dikasih tahu di sini ya, konsentrasi NaOH itu 0,5 mol. 0,5 molal NaOH. Nah, itu maksudnya setiap kita dapat 0, atau 0,5 mol. Oke ya, berarti maksudnya 0,5 molal NaOH itu dapat 0,5 mol. Berarti mol NaOH itu sebesar 0,5 mol.
Berarti kita carilah molnya si H2O. Nah, mol H2O bagaimana? Nah, ini kita bagikan dengan MR-nya. Ingat massa air itu 18, nggak usah dicari ya. 1000 kita bagikan dengan 18, maka dapat 55,56 mol. Sama dengan NT dibagikan NP tambah NT. Berarti sama dengan mol terlarut NaOH 0,5 dibagi 0,5. Kita maka ini nanti jawabannya 0,01. Berarti kalau ditanya X sama dengan 1 dikurang XT, maka sama dengan 1 dikurang itu bilang. Nah, itu contoh untuk fraksi mol. Ingat, ditekankan kembali fraksi mol itu terbagi dua, ada fraksi mol pelarut, fraksi mol terlarut. Kalau ditanya fraksi mol terlarut berarti zat yang terlarut. Kalau yang ditanya fraksi mol pelarut berarti zat yang pelarutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, beserta tinggalkan komentar kalian. Dan saya ucapkan terima kasih.